Ya pemirsa, permintaan kebutuhan uang tunai saat momen Ramadan dan Idul Fitri setiap tahun terus bertambah dan tahun ini Bank Indonesia sudah menyiapkan uang tunai senilai 197,6 triliun rupiah atau naik 4,65% dibandingkan dengan tahun lalu. Momen bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri biasanya selalu menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab sudah menjadi tradisi, saat Ramadan dan Idul Fitri masyarakat akan mengeluarkan uang lebih banyak dibandingkan hari biasanya, baik untuk memenuhi kebutuhan pangan, pakaian, hingga wisata. Dan untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang rupiah pada momen Ramadan dan Idul Fitri tahun ini, Bank Indonesia telah menyiapkan uang layak edar sebesar 197,6 triliun rupiah. Jumlah yang disediakan tersebut naik 4,65% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebanyak 188,8 triliun rupiah. Kebutuhan uang tunai saat bulan puasa dan lebaran tersebut terdiri dari uang kartal jenis uang pecahan besar sebesar 172,8 triliun rupiah dan uang pecahan kecil sebesar 24,6 triliun rupiah. Sementara itu, Badan Pusat Statistik berdasarkan data historis mengingatkan potensinya terjadi inflasi saat bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. BPS mencatat komoditas pangan seperti daging ayam ras, telur ayam ras, dan daging sapi memberikan andil inflasi terbesar menjelang bulan Ramadan dalam 3 tahun terakhir. Namun dalam Ramadan kali ini, beras diwaspadai menjadi salah satu komoditas yang mempunyai andil terbesar dalam inflasi bulanan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, perputaran uang versus daya beli saat Ramadan, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Profesor Telisa Aulia Valianti. Beliau adalah Guru Besar FEB Universitas Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Prof. Telisa. Ya, selamat pagi Mas Pras, selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih juga Prof atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita bicara momen Ramadan lagi nih. Review terlebih dahulu seperti apa dari kacamata Anda begitu Prof ya, terkait dengan kegiatan ekonomi nasional selama 3 bulan terakhir ini di tahun ini, silakan. Ya, jadi kalau kita lihat ini kan memang fenomena budaya di masyarakat Indonesia yang sangat unik ya. Jadi ini menimbulkan berbagai seasonality ya di dalam variabel-variabel ekonomi, baik di tingkat mikro, industri maupun makro. Ya, jadi memang kalau kita misalkan ke Saudi Arabia sendiri sebenarnya tidak seheboh di Indonesia gitu. Misalkan even itu di Malaysia pun ya ini ya. Tapi memang itulah budaya bangsa Indonesia yang mungkin bisa memberikan berkah yang positif, ya kan. Nah, bagaimana, dan ini selalu menjadi andalan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, entah itu di kuartal berapa, karena lebaran ini kan berubah-ubah ya, kadang di kuartal 1, kadang kuartal 2. Jadi optimalisasi pertumbuhan ekonomi ini sangat terbantu dengan aktivitas ekonomi yang terkait dengan hari-hari raya besar keagamaan ini gitu, karena di saat momen-momen itulah ada pola-pola konsumsi tadi kan, pola terkait dengan uang beredar, pola terkait dengan daya beli masyarakat tadi ya. Itu kemudian permintaan terhadap barang dan jasa gitu ya, itu momentum ini. Jadi orang Indonesia tuh memang yang banyak memanfaatkan momentum gitu, jadi artinya suatu momentum itu sangat mempengaruhi, dan itu kemudian ditopang oleh kebijakan-kebijakan yang ada ya, seperti kebijakan THR itu kan memang jadi menopang gitu. Kalau ada hari raya tapi nggak ada THR-nya juga mungkin kan nggak ada kegiatan aktivitas ekonomi yang berbeda gitu kan. Jadi memang ini sangat ditopang, dan ini menjadi sesuatu yang berulang setiap tahunnya gitu. Cuma memang tergantung dari bagaimana kondisi set of condition di momentum ini gitu. Mungkin lebaran tahun ini dengan lebaran kemarin bedanya apa, misalkan lebaran saat COVID sama sekarang udah nggak COVID bedanya apa gitu. Jadi seasonality-nya berulang, tapi ada perbedaan sedikit mungkin nanti ketika ada faktor yang mempengaruhi event pada saat lebaran itu, ada apa di kondisi-kondisi atau kejadian-kejadian ekonomi yang terkait gitu. Baik, dan untuk tahun ini apakah perputaran uang ataupun peredaran uang di masyarakat sendiri juga akan mengalami peningkatan atau bagaimana, Bu? Iya, prediksinya akan meningkat terutama akibat dari diberikannya 100% THR ASN ya. Kalau kita sudah tahu juga beritanya, karena setelah pandemi itu selalu tidak 100%. Baru kali ini terakhir 100%. Jadi ini tentunya yang akan membedakan, yang tadi saya bilang, ini sebenarnya berulang, tapi magnitude effect-nya dan keunikannya itu tergantung juga di situ tuh ada momen apa. Nah, ini ada yang membedakan tuh karena THR-nya diberikan 100%. Dan triliun ya, 99 T. Jadi cukup besar, dan itu meningkat dibandingkan tahun lalu. Jadi kemungkinannya juga akan meningkat sih.
gitu. Baik, baik. Nah, ini bicara mengenai uang beredar begitu dan adanya perputaran dari uang kita begitu dalam artian di masyarakat. Nah, Bank Indonesia kan menyediakan uang tunai untuk kebutuhan Ramadan, kemudian Idul Fitri tahun ini ada 197,6 triliun dan ini naik Bu, 4,65% secara tahunan dibandingkan dengan tahun lalu yang tercatat 188,8 triliun. Apakah ini menjadi sinyal bahwa ekonomi kita juga akhirnya trennya lagi naik terus nih, semakin membaik begitu Prof? Iya, mudah-mudahan sih seperti itu ya, Hmm, karena itu tadi mungkin BI pun sudah mengantisipasi terkait dengan akan diberikannya THR tersebut yang meningkat ya. Terus oke. kemudian juga masyarakat kita juga mungkin apa ya dari sisi pendapatan itu juga ada sedikit perbaikan karena kalau kita lihat dari indeks keyakinan konsumen yang dirilis oleh Bank Indonesia sendiri itu kan menunjukkan IKK kita ada optimisme ya di Oke. tertentu. Kemudian juga pemberian bansos jangan lupa kan kita tahu bahwa belakangan ini sangat gencar bansos juga ya. Jadi mungkin itu masih ada efek rentetannya. Nah, dengan adanya bantuan-bantuan yang memang kemarin pasca pemilu gitu ya. Jadi Iya. masih ada perputarannya juga gitu. Jadi makanya diprediksikan dampak-dampak itu bansos terus kemudian berbarengan dengan THR yang 100% habis pemilu juga multiplier efeknya itu akan lebih tinggi lagi gitu seperti itu. Jadi Hmm. makanya disiapkan uang yang lebih tinggi karena sudah antisipasi bahwa Iya, iya. konsumsi masyarakat ada perbaikan dan dari terlihat dari indeks keyakinan konsumen dan indeks ekspektasi ekonomi ke depan itu diperkirakan akan membaik seperti itu. Nah, kalau kita lihat bicara mengenai sektor usahanya yang langsung merasakan dampaknya dari berkah Ramadan dan Lebaran kali ini, apakah sama atau justru lebih luas lagi, Prof? Sebenarnya hampir sama ya, terutama kan pasti yang umum kan industri makanan dan minuman ya, itu Yes, selalu kan. betul. Kemudian industri transportasi, mungkin yang berbeda banget juga adalah transportasi udara. Hmm, Sekarang kita di apa ya lagi bergairah banget industri transportasi udara kita di mana banyak maskapai baru, oke, ya kan? betul. Nah, ini kan karena COVID sudah benar-benar hilang gitu kan, pergerakan mobilitas itu juga biasanya pemerintah memfasilitasi dengan memberikan cuti yang extended ya, itu juga menyebabkan orang bisa makin berliburnya juga lebih panjang dan itu kemudian ya membuat mobilitas makin tinggi dan untuk tahun ini tuh demand for transportation khususnya transportasi udara itu semakin meningkat dan ditambah dengan banyaknya maskapai-maskapai baru ya Hmm, sehingga ini juga yang mungkin membedakan ya, harus dilihat juga transportasi udara sih yang juga itu akan kebanjiran order atau demand gitu kan. Selain pastinya industri mamin. Kemudian perhotelan dan pariwisata ya. Jadi masyarakat juga kan pasti berwisata dengan THR yang 100% itu mungkin nanti tempat-tempat wisata jadi semakin penuh ya. Gitu. Jadi demand terhadap perhotelan dan wisata seiring dengan makin meningkatnya style dari generasi milenial dan Gen Z ya, gaya hidup mega trennya mereka. Nah, oke. ini juga tentu akan meningkat ya, semakin meningkat. Dan tentunya kebutuhan akan informasi dan komunikasi. Karena dengan lebaran Hmm, ini kan kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan komunikasi. Itu pasti sih sektor akomodasi mamin itu juga pasti oke. yang terpengaruh positif. Nah, bicara mengenai perputaran uangnya sendiri, apakah ini bicara mengenai geliat ekonomi begitu di mana sentralnya masih di Pulau Jawa? Apakah hanya dinikmati saja oleh masyarakat di Pulau Jawa kah Nah, atau bagaimana nih? tidak Hmm, Mas. Justru hmm. sekarang itu sudah ada pergeseran ke Indonesia Tengah dan Timur. Karena yang Wow, growth-nya oke. tinggi itu misalkan kayak di Morowali, Sulawesi Ya, Tengah. Kita tahu yang di daerah-daerah nikel ya. hmm, Yang hilirisasi tambang itu sangat terdampak sekarang dan itu di Indonesia Timur. Jadi oke. ya selain di Jawa memang masih punya driver yang cukup tinggi, tapi sudah ada pergeseran juga ke Indonesia Timur ya, bahwa Hmm, daerah-daerah nikel itu di situ banyak pekerja. Terus udah gitu di IKN oke. ya, sekarang kan banyak tuh pembangunan di IKN Kaltim tumbuhnya meroket dengan sektor konstruksinya yang meningkat, pengadaan listrik gas dan air yang meningkat. Nah, itu juga nanti 17 Agustus kan rencana mau upacara di sana tuh sudah disiapkan infrastruktur dan sebagainya. Nah, itu juga di situ sekarang udah makin berkembang. Banyak yang Hmm, dapat penggusuran dari lahan juga ya. Jadi iya, masyarakat iya. banyak yang dapat pendapatan dari penggusuran lahan itu juga. Nah, itu tuh perputaran uangnya semakin tinggi lagi di sana juga. Jadi di Indonesia Timur tuh sudah ada geliat juga. Jadi saya melihat sih sekarang lebih merata ya. Oke. Bukan cuma di Pulau Jawa gitu. Nah, dampaknya terkait dengan akhirnya ya kalau kita lihat kan perputaran di daerah semakin baik begitu. Terhadap pendapatan asli daerahnya sendiri bagaimana, Prof? Nah, kalau Hmm, PAD itu kan sebetulnya sekarang kalau mungkin ada salah satu hmm, misalkan pajak hiburan yang meningkat.
Iya, Karena itu sudah mulai diterapkan sejak 2024 tuh kan Undang-Undang Harmonisasi Keuangan Pusat dan Daerah ya. Jadi pajak hiburan tuh kan naik ya. oke. Nah, kalau masyarakat yang mencari hiburan kan itu diskotek, spa, karaoke. Nah, Hmm, misalkan banyak nih yang kumpul keluarga karaoke, iya, pajaknya iya. itu 40%, nah harusnya PAD-nya naik sih ya. Hmm, Gitu. Jadi ya harusnya berdampak buat. Tapi kan tadi masyarakat ketika dikenakan seperti Bali kan juga mengkomplain ya bahwa diberikan pajak kalau bisa ditunda gitu karena ya itu tadi dari sisi PAD kesannya menaikkan tapi justru kan nanti konsumen jadi nggak mengurangi hmm, konsumsinya terhadap hiburan dan jasa hiburan itu gitu jadi kan oke. belum tentu gitu PAD naik gitu makanya ya mungkin undang-undang HKPD itu betul-betul harus dievaluasi sih apakah ditunda atau kemudian Hmm, gimana lah mekanismenya supaya tidak menjadi menghalangi ya naiknya geliat ekonomi di daerah ini gitu dan oke. makanya Bu Menteri juga pesan kalau bisa belanjanya itu kepada produk lokal ya. Oh, itu dia. Nah, yang menarik kalau memang perputaran uang meningkat, kemudian sudah mulai merata begitu di seluruh wilayah Indonesia. Kekhawatiran sejumlah pihak lah kalau bisa dikatakan begitu Prof. Terkait dengan daya beli masyarakatnya sendiri bagaimana? Prof. Telisa melihat apakah benar-benar ada stagnasi di sana atau cenderung turun? Atau sebenarnya tinggal menunggu momen saja untuk mereka belanja begitu Prof? Iya, jadi ini mungkin kita nggak bisa pukul rata ya. Jadi harus lihat berdasarkan kelompok pendapatan juga. Jadi kan ada kalau di data Bank Indonesia itu ada 1 sampai 2 juta, 2 sampai 3, 3 sampai 4, 4 Hmm, sampai 5, yang 5 ke atas. Nah, jadi yang cenderung agak pesimis itu kan yang di tengah, yang kelas generasi sandwich yang tidak dapat bansos. Kalau yang dapat bansos mah optimis banget, dia meningkat tuh konsumsinya. Nah, makanya THR ini diharapkan juga bisa menopang yang di tengah ini yang kurang optimis tadi ya mungkin yang keluarganya jadi THR ASN misalkan punya keluarga nih yang kelas menengah yang di pesimis itu nah mungkin mereka bisa berbagi gitu kan jadi artinya lebih merata lagi gitu supaya dampak ini lebih optimal lagi apalagi tadi kata kuncinya ini harus untuk produk domestik kalau misalkan dipakai untuk jalan-jalan ke luar negeri ya dampaknya nggak dirasakan ke ekonomi dalam negeri nggak akan meningkatkan demand untuk dalam negeri jadi kan kebanjiran berkah nih semuanya. ASN misalkan yang dapat, tapi kan kemudian swasta juga katanya diminta untuk tetap memenuhi aturan THR itu ya. Nah, kalau semuanya memenuhi, terus kan ada demand tuh terhadap produk-produk lokal. Nah, nanti yang kelas menengah itu yang sebagai pedagang, mereka punya usaha UMKM kan terbantu sehingga nanti meningkatkan. Nah, jadi kalau masalah stagnasi itu sebetulnya ini kan seasonality kalau THR sih pasti jadi nggak stagnan, tapi after THR-nya itu, maksudnya ya. after momentumnya itu kalau pas Lebaran sih pasti nggak stagnan. Cuman berapa lama ini bisa berdaya tahan untuk mendukung ekonomi kita terus berjalan, konsumsinya meningkat gitu. Ini kan seasonal. Yang kita mau kan jangan cuma pas Lebaran doang gitu loh. Terus abis itu Betul. susah Iya, lagi iya. gitu kan atau Nah, stagnan lagi. Nah, bagaimana menjaga sustainability-nya? Nah, itu tadi salah oke. satunya ke produk lokal supaya tadi terus kemudian ya tidak semua untuk konsumsi, bisa jadi untuk investasi misalkan untuk buka usaha. Hmm, Si THR-nya sebagian misalkan membantu saudara permodalan usaha misalkan. Nah, itu kan kemudian jadi bisa usahanya berkembang nggak cuma saat lebaran doang gitu loh. Jadi oke. lebih panjang dampaknya Ya, gitu kalau ya. ke produk Prof. Telisa, lokal terus berikutnya kalau kita lihat tantangan dari kenaikan harga pangan begitu, apakah ini menjadi salah satu concern juga begitu? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Prof. Kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan uang layak beredar yang ada di Indonesia yang sudah disalurkan oleh Bank Indonesia. Ya, data selengkapnya di layar televisi Anda perbandingan tahun 2023 dan 2024 ada kenaikan sekitar 4,65% dari 188 menjadi 197 triliun di tahun 2024 uang tunai layak edar yang disiapkan oleh Bank Sentral. Berikutnya untuk kebutuhan uang tunai. Di tahun 2024 ini untuk Ramadan dan Idul Fitri, kita lihat dari sisi uang pecahan besar atau UPB itu ada 172,8 triliun rupiah, sementara uang pecahan kecilnya ada 24,6 triliun rupiah. Total tadi sudah disampaikan ada 197,6 triliun rupiah. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Telisa Valianti, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Baik,
Prof. Telisa, kita akan lanjutkan kembali. Kalau kita bicara mengenai tadi Anda melihat tahun 2024 ini tantangan yang Anda khawatirkan adalah setelah momentum Ramadan dan Lebarannya sendiri. Tapi bagaimana dengan kenaikan harga pangan? Apakah Anda melihat justru inilah yang membuat mungkin tadi kelas menengah berpikir dua kali dalam memanfaatkan entah itu dana THR atau dana segar yang mereka miliki untuk di momen Ramadan tahun ini? Ya pastinya benar ya bahwa masyarakat kan akan berlaku rasional ya. Mereka juga mungkin melihat bahwa ada ekspektasi kenaikan harga di depan dan kemudian perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Karena kan kita tahu harga komoditas sudah mulai turun ya. Jadi beban-beban makin meningkat. Mereka juga khawatir nanti bulan Juni ketika anak-anak sekolah itu juga butuh biaya juga kan. Jadi karena kenaikan berbagai macam biaya ini mereka juga mungkin lebih wise lagi dalam men-spend. Jadi memang mungkin spendnya jadi nggak 100% gitu ya dari dana tadi. Itu tadi dia akan dialokasikan secara lebih merata gitu ya, gak hanya pada saat momentum Lebaran. Kalau rasional ya, tapi kalau yang mungkin masih ada konsumen kita yang irasional, tapi masyarakat kita kan mungkin kebanyakan dengan medsos ya, mungkin ada campaign-campaign positif juga bahwa itu sebaiknya juga nggak semua dihabiskan gitu ya. Dan juga jangan lupa ada beban hutang juga ya. Jadi dari data-data itu menunjukkan beban utang rumah tangga itu juga mulai mengalami peningkatan karena kan kemarin suku bunga sempat meningkat juga gitu kan. Dan itu juga harus, jadi mungkin ada spend juga yang untuk membayar cicilan utang gitu. Jadi nggak semuanya untuk konsumsi. Seperti itu. Jadi mungkin dialokasikan tadi untuk saving, untuk membayar utang, kemudian ya. Tapi tetap karena ini momentumnya Lebaran, karena ini sudah suatu budaya tetap akan ada. Nah, kalau harga pangan sendiri, makanya pemerintah harus betul-betul juga membantu stabilitas harga pangan, menjaga ketersediaan. Karena memang banyak yang mengeluh gitu ya dengan kenaikan harga pangan ini menjadi beban tersendiri untuk masyarakat gitu. Tetapi memang masyarakat menjadi lebih hemat mungkin ya. Jadi masyarakat kita sudah cukup pintar sih. Jadi misalkan kalau harga naik ya kita jadi agak dikurangi atau ya ukurannya jadi lebih kecil atau seperti apa. Jadi ada ada adjustment. Kan manusia itu adaptif ya. Jadi kalau kita adaptif kita menyesuaikan seperti itu sih. Tapi tetap dari sisi pemerintah tetap sebenarnya kan keberhasilan pemerintah saat ini tuh dari beberapa tahun terakhir ya, 5 tahun 10 tahun terakhir pemimpinan Pak Presiden ini kan menjaga stabilitas harga pangan. Cuma pas terakhir ini nih kan ada fenomena El Nino lah, terus mungkin ada ya macam-macam lah multifaktor ya. Sehingga harga beras misalkan begitu naik tinggi gitu kan. Jadi itu pada pokok banget ya, harga cabai juga kan sekarang kan kita tahu cabai itu salah satu komoditas yang melonjak saat Lebaran ya gitu. Karena ya masyarakat Indonesia kan memang demand-nya tinggi ya terhadap cabai dan juga terhadap fresh food gitu karena daging dan seterusnya. Nah itu juga yang harus tetap dijaga. Jadi pasokannya harus tetap dijaga, mungkin juga lebih sering lagi melakukan operasi pasar dalam hal ini Bulog dan juga mungkin Badan Pangan. Operasi pasar juga menjadi lebih sering untuk membantu meringankan beban masyarakat supaya kalau masyarakat ringan kan tadi ya dampak ekonominya juga terjaga. Kalau sudah dikurangi oleh inflasi ya dampak dari uang beredar dan THR ini itu ya akan lebih berkurang gitu. Betul. Kalau misalkan harga itu naik gitu. Jadi makanya tadi sequencing itu juga menjadi penting supaya lebih terdistribusi nggak pada satu titik aja, karena kalau satu titik demand bersama naik tapi supply-nya nggak ada ya itu harga makin naik lagi gitu kan. Jadi harus dijaga sinkronisasi antara demand dan supply-nya sama timingnya itu. Jadi mungkin perlu campaign ya dari tokoh masyarakat atau influencer bahwa ya kita nggak usah kalap juga belanjanya, karena kalau kalap juga kemudian harga naik kan itu jadi hampering juga gitu. Makanya itu yang harus disosialisasikan juga ke masyarakat. Prof, lantas perlu ada strategi tidak sih dari pemerintah sendiri untuk bisa mengoptimalkan uang beredar begitu yang ada di masyarakat, bahkan bank sentral tadi dananya juga bisa terserap dengan juga menjaga kenaikan ataupun kemampuan daya beli masyarakat juga nih? Ya salah satunya tadi strateginya sering melakukan operasi pasar yang langsung ya sifatnya direct itu ke masyarakat, bazar-bazar atau apa itu juga sangat membantu. Kemudian yang kedua memanfaatkan mungkin juga CSR perusahaan ya. Perusahaan-perusahaan sendiri kan sebenarnya kalau dia ada program hari raya itu suka banyak CSR juga. Nah, mungkin CSR-nya harus maksudnya sebaiknya diarahkan kepada produk lokal tadi dan kemudian membantu untuk ke pangan tadi. Itu ke penyediaan pangan, karena kan sebenarnya macam-macam, ada penyediaan transportasi gratis, mungkin pangan gratis gitu ya untuk karyawannya gitu, supaya itu juga lebih membantu. Terus dari sisi anggaran, sebenarnya anggaran kan dua ya, pusat dan daerah. Nah di daerahnya sendiri mungkin bisa membantu supaya menjaga stabilitas harga pangan itu sendiri ya dengan operasi pasar juga gitu dari Pemda-Pemda gitu juga. Jadi
itu juga akan membantu ke stabilitas dan kemudian ya tentunya berkoordinasi dengan Polri, Satgas Pangan terkait dengan jangan sampai terjadi mafia-mafia penumpukan pangan itu loh, spekulasi-spekulasi pangan kan biasa banyak nih yang memanfaatkan momentum gitu. Nah dengan Polri harus terus dilakukan operasi pasar ya, Kemendagri gitu maksudnya juga itu terus diupayakan agar ya tidak terjadi hal-hal spekulatif seperti itu gitu. Dan menjaga ini logistik, biasa Lebaran banyak libur, ya kan? Iya, betul. Akhirnya pengiriman barang terganggu, itu seringkali tuh yang mempengaruhi juga gitu, makanya harga-harga jadi naik, kelangkaan gitu. Nah itu mungkin harus dipastikan seperti waktu COVID kan logistik tetap berjalan. Nah ini harusnya juga Lebaran, jadi ada shift gitu, jadi tetap nggak nol gitu, pengiriman barang tetap harus dipastikan. Oke, itu dia ya berbagai upaya yang harus diperhatikan oleh pemerintah, semuanya bisa jalan lancar dari sisi logistik, pergerakan harga bahan pangan khususnya di masyarakat. Betul. Begitu. Jadi dari hulu sampai hilirnya integratif gitu, nggak cuma di hilir aja duitnya aja, tapi di hulunya juga supply chain-nya segala macam harus dibereskan. Nah yang menarik setelah momentum Ramadan dan Lebaran setelah kita bahas, bagaimana dengan potensinya, peluangnya pasca Lebaran, apakah geliat konsumsi masyarakat ataupun daya beli masyarakat ini juga masih akan berlanjut sampai dengan akhir tahun? Ya, ini tergantung dari program-program yang sedang didorong oleh pemerintah ya. Dulu kan beberapa tahun terakhir andalan pemerintah itu kan pembangunan infrastruktur, ya kan, belanja modalnya tuh tinggi. Nah sekarang kan lebih banyak belanja IKN ya dan belanja rutin dan bansos. Jadi harapannya sih ada program-program yang memberikan stimulus dan kemudian bisa menyerap lapangan kerja juga. Jadi misalkan program-program seperti padat karya tunai gitu, jadi membangun jalan desa tapi pakai dana desa tapi juga menyerap tenaga kerja. Jadi yang sangat dibutuhkan itu sebetulnya untuk menjaga konsumsi itu adalah lapangan kerja. Lapangan kerjanya harus disiapkan. Jadi bagaimana investasi yang masuk bisa create lapangan kerja. Nah ini kan pasca pemilu, harapannya nanti kalau pemilu sudah stabil ya, sudah dilantik lah atau sudah disetujui gitu ya bahwa tidak ada lagi dispute ya, misalkan bahwa ini pemerintahan baru akan segera berjalan, ada programnya apa, nah itu harapannya investasi yang ada tuh betul-betul menyerap lapangan kerja. Nanti kalau lapangan kerja udah oke, ya bisa mempengaruhi daya beli masyarakat untuk pendapatan. Jadi masyarakat tuh butuh kerja untuk mendapatkan pendapatan. Nah dulu tuh komoditi booming, ya kan? Betul. Nah sekarang kita ya ekonomi lokal harapannya, karena global kan Cina lagi, kita tahu sendiri kondisinya, Amerika sendiri masih maju mundur, Cina ini, nah beberapa negara masih, Eropa terperangkap krisis, resesi gitu. Jadi ya harus didorong dari ekonomi lokal kita, terutama UMKM misalkan kayak gitu ya, untuk apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi dari investasi juga misalkan gimana bisa menyerap lapangan kerja. Nah program pemerintah kan hilirisasi ya. Betul. Nah hilirisasi itu juga gimana bisa menyerap lapangan kerja. Tapi selain hilirisasi kan banyak di pangan juga, agriculture kan sebenarnya kita beras tuh masih banyak sebenarnya ruang untuk didorong lagi. Gula juga, produksi gula, produksi beras, jagung, peternakan, perikanan, nah itu harus didorong. Nah itu kan sebenarnya butuh lapangan kerja. Kita siapkan SDM-nya itu gitu untuk ke situ gitu supaya intinya, bisa optimal. Betul, intinya memang pemerintah harus menjamin ya bagaimana bahan pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia sebenarnya bisa dipenuhi dari negeri sendiri, dari dalam negeri. Dari negeri sendiri dan itu bisa menyerap lapangan kerja juga gitu. Baik, Prof. Telisa, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan ya terkait dengan perkembangan bagaimana kondisi ekonomi, perputaran uang dan juga daya beli masyarakat saat momentum Ramadan dan Lebaran tahun ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Prof. Telisa, terima kasih. Salam sehat, terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.